Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya ingin sharing analisa GBP USD untuk hari Senin atau untuk weekly. Oke, kita buka GBP USD. Saya pakai yang FXCM. Kita start dari time frame weekly untuk mengecek bias time frame besar. Di weekly di sini kita lihat price strong bullish ya. Kalau kita lihat sekilas. Kita masuk ke time frame daily. Price juga strong bullish. Kita akan cek struktur H4 untuk trading besok hari Senin. Di H4 di sini kita lihat di sini ada pullback. Ini bukan pullback, ini valid pullback. Ini bukan, ini valid pullback. Ini bukan, ini valid pullback. Oke. Strukturnya seperti ini ya. Ini adalah pullback yang terakhir yang diambil. Ini kita sebut dengan inducement. Kemudian ini adalah breakout structure karena sudah nge-break low valid di sini. Dan ini sekarang menjadi low valid. Oke. Ini adalah sebentar, ini adalah inducement ya. Inducement dalam trend bearish ya. Tadinya ini adalah supply. Kita akan mencari sell di sini. Price dari respect, boom, tapi gagal swing dan naik. Oke. Dan pada akhirnya membreak high valid dan jadilah change of character. Oke. Ini change of character. Kemudian di sini kita lihat price turun sampai ekstrim, mengisi fair value gap di sini. Lalu boom, membreak high valid di sini. Ini high validnya dan jadilah breakout structure. Oke. Ini adalah inducement yang terdekat. Nice. Kemudian di sini kita lihat setelah terjadi breakout structure, ini adalah pullbacknya ya, pullbacknya, dan ini inducementnya. Price turun sampai sini, ini fair value gap, turun sampai sini, nggak sampai sini ya, ini area ekstrim ya. Lalu naik lagi, boom, break high valid dan jadi breakout structure H4 yang baru. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Struktur di sini kalau di H4 itu belum jelas ya, guys ya. Di sini kita lihat ini adalah pullback yang valid. Oke. Ini adalah pullback yang valid. Ini belum ya. Nah, berarti di H4 itu area ini sekarang menjadi inducement ya. Inducement. Kenapa bukan yang ini? Ini hanya inside bar. Kenapa bukan ini? Ini bukannya. Tadinya di sini, sekarang pindah ke sini. Oke. Nah, zone buy-nya di mana? Zone buy-nya itu di sini ya. Di sini ada fair value gap kecil. Fair value gap kecil, dan di sini adalah area buy untuk H4. Demand H4. Di harga berapa, Bang? 122 100 122 200. Oke, tulis 12121, sebentar, 121. Oke, biar gampang, 121.900. Lalu dari sini yang fair value gap 122 600 lah. Kita akan fokusnya di fair value gap. Nah, kita marking di fair value gap di sini. Oke. Oke, di sini. Ini adalah area buy kita. Oke. Kemudian kita akan mengecek struktur di H1 untuk mengecek high dan low yang validnya yang mana. Oke, di sini kita lihat ini adalah struktur H1. Di H1 ini adalah bos ya, sama dengan H4. Ini juga bos H1. Di sini juga sama. Ini juga bos H1 sama ya dengan H4.
bosnya sama, dan di sini kita lihat apakah ini pullback valid ya. Di sini ya, ini ada pullback nih valid sini. Di sini kita lihat ini ada pullback kecil valid, diambil pullbacknya. Oke. Nah, ini bisa kita katakan bahwa itu adalah inducement ya. Inducement. Nah, kemudian low ini membreak high yang valid di sini dan jadilah break of structure. Oke. Sudah jelas strukturnya GBP/USD. Break of structure. Kemudian sekarang kita lihat di sini struktur yang di sini. Apakah itu break of structure juga? Sebentar, ini adalah pullback valid dan juga pullback valid. Pullback diambil, boom, membreak high valid dan jadilah break of structure. Oke. Kalau di H4 di area ini hanya pullback, area ini hanya pullback, tapi kalau di H1 itu adalah struktur ya guys, struktur. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, zone buy-nya di mana? Zone buy terakhir kita adalah di sini. Di sini ada fair value gap. Ini adalah order block. Tapi kalau misalnya dari struktural di sini sepertinya rawan ketembus ya. Nah, kalau misalnya ini akan di break low valid ini, maka ini akan menjadi change of character, atau bisa dibilang ini calon cok ya apabila dia di break. Oke. Ini adalah struktur dari H1. Kalau H4 kayaknya kelamaan deh. Kalau H4 kita ambil H1 aja ya, H1. Di sini jelas apabila nanti di sini dia di break, kita akan mencari sell. Oke. Boom. Struktur di H1 adalah pullback di H4. Jelas ya, detail dan rinci. Oke. Saya akan menunggu harga sampai ke sini untuk mencari konfirmasi buy di M5 ya. Ini di main zone. Nah, di M5 konfirmasi buy. LTF confirmation M5 di sini. Nah, tapi seandainya di sini tidak ada konfirmasi dan dia menciptakan break structure seperti ini, kita akan sell di atas inducement. Oke. Ini adalah low valid di H1. Oke. Ini struktur demand berikutnya. Oke. Demand. Sekarang harga dalam keadaan demand control, yang mana harga dikontrol oleh demand atau buyers, bullish. Demand control. Kalau tren turun disebut dengan supply control. Oke. Di sini sedang ada demand control. Demand mengontrol market. Oke. Sekarang kita cek DXY secara singkat, karena Euro USD dan GBP USD sangat berkaitan dengan yang namanya DXY. Di sini kita lihat di DXY price dalam keadaan supply control. Di sini kita lihat ini adalah supply dan ini juga adalah supply yang terakhir. Price dalam keadaan supply control. Ini break of structure, oke. Price sudah masuk area supply dan turun lagi. Ini adalah area sell side liquidity. Apabila ini di break, maka akan menjadi change of character bullish. Dan apabila ini di break, maka ini akan menjadi break of structure yang baru. Seperti itu. Oke, itu saja ya guys ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.